الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para jemaah sekalian, di pagi ini ada doa yang sangat mulia sekali diajarkan Rasulullah SAW. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang terkabul. Doa ini jemaah jangan kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu kebaikan dunia akhirat. Ilmu yang bermanfaat itu kebaikan dunia akhirat. Ilmu yang memberikan buah dan manfaatnya di dunia berupa iman, amal saleh, dan memberikan manfaat di akhirat berupa menghalangi dan mencegah pemiliknya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal yaitu kebaikan-kebaikan duniawi, termasuk di dalamnya ilmu, amal, dan perkara-perkara dunia yang lainnya. Amalan mutaqabbala, inilah harapan setiap orang, yaitu amalnya, perbuatannya diterima oleh Allah. Kita melanjutkan bahasan kita tentang kunci bahagia. Ada berapa poin yang kita sebutkan? 7. Yang pertama, syukur. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, taubat dan istighfar. Yang keempat, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segalanya. Yang kelima, mengagungkan perintah Allah. Yang keenam, menjauhi larangan-larangan dan maksiat. Yang ketujuh, menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang kedelapan sekarang adalah salat khusyuk. Salat khusyuk. Bicara tentang salat khusyuk, ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan kebahagiaan itu dengan siapa? Allah mengaitkan kebahagiaan itu dengan orang-orang yang sholatnya khusyuk. Seperti dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh aflah. Aflah itu apa? Falah. Hayya 'alal falah. Lafaz adzan. Hayya 'alal falah. Falah apa? Keberuntungan, kebahagiaan. Apalagi di sini ayatnya ditambahi qad. Harfun litahqiq. Apa itu? Huruf yang digunakan untuk menyatakan bahwa itu pasti terjadi. Qad
pasti terjadi. Qad aflah. Nah, dengan fi'il madhi, dengan kata kerja bentuk lampau. Artinya pasti terjadi selamanya. Begitu. Seterusnya dan selamanya pasti terjadi. Apa itu? Al-falah, yaitu kebahagiaan. Siapa yang mendapatkan kebahagiaan? Nah, disebutkan sifat-sifatnya di sini. Yang Allah sebutkan di sini adalah yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Yang jadi pertanyaan kita para jamaah sekalian adalah, khusyuk itu seperti apa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengangkat bahasan khusyuk ini panjang ya. Tapi kita sebutkan intisari dari apa yang beliau sampaikan. Beliau mengangkat hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan riwayat Imam Ahmad dengan penjelasan yang luar biasa, cakepnya, bagus. Hadis itu berbunyi, wa amarakum bis salah fa idza shallaitum fala taltafitu fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Lihat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk salat. Kemudian jika kalian salat jangan nengok-nengok, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan wajahnya, memposisikan wajahnya itu di hadapan wajah hambanya. Ketika dia sholat, selama dia tidak nengok-nengok. Hadis ini hadis yang mulia jemaah. Bicara tentang akidah, bicara tentang ibadah yang paling mulia yaitu salat. Kalau bicara masalah akidah, hadis ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Sifat apa? Wajah. Allah punya wajah. Tetapi wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kewajiban kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk zatnya. Tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak boleh kita membuang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan cara mengatakan Allah itu tidak punya sifat wajah. Tidak boleh pula kita memalingkan maknanya dari makna yang sebetulnya dengan mengatakan yang dimaksud dengan wajah di sini adalah keridhaan. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita pula mempertanyakan bagaimana sih bentuk wajah Allah. Apakah berarti ada ini, ada, tidak boleh. Pokoknya, nah itu pokoknya jemaah. Al-wajhu dalam bahasa Arab itu maknanya jelas, yaitu wajah. Kita menetapkan apa yang telah Allah tetapkan dengan memahami maknanya dalam bahasa Arab. Tidak boleh menyamakan dengan manusia, tidak boleh membuang, tidak boleh memalingkan artinya, tidak boleh mempertanyakan bagaimana
Nah, inilah kewajiban kita terhadap apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh sama namanya, tetapi hakikatnya pasti beda. Setiap orang punya wajah, tapi wajah setiap orang pasti, setiap makhluk punya wajah. Apakah makhluk ini wajah manusia dengan wajah binatang ini sama? Terkadang ada binatang yang kita nggak tahu wajahnya yang mana. Ya kan jemaah? Kalau orang ngelihat undur-undur jemaah, rundur-rundur jemaah. Ini orang Jawa nggak tahu undur-undur jemaah. Ya, bahasa Indonesia juga nggak paham saya undur-undur. Itu disebut undur-undur karena apa ya? Karena jalannya mundur. Kalau orang nggak tahu cuma nebak itu kepala di mana ini. Saya pernah waktu keluar Jawa, daerah Batam, makan. Ustadz, makan ini. Saya perhatiin masih hidup itu ikannya. Jadi kayak seperti punya kaki 4. Jadi kayak jari begini. Nah, kayak begini bentuknya. Kayak jari 4. Jalannya dia itu begini. Saya perhatiin, saya ditanya, Ustadz coba lihat jalannya. Kepalanya mana Ustadz? Tahu saya. Jadi ternyata binatang ini jalannya mundur sama. Begini. Jadi kepalanya mana? Ini kepalanya. Ini kayak kaki gitu, tapi jalannya ke depannya kaki. Loh, mundur ini Pak. Iya mundur, oh ini undur-undur kalau orang Jawa saya bilang. Apaan tuh Ustaz kata dia. Subhanallah, ada makhluk binatang yang kita nggak tahu ini palanya yang mana. Padahal dia punya kepala tidak? Punya. Jadi boleh sama nama, tetapi itu pasti berbeda. Demikian penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahumallahu jami'an. Kemudian berkaitan dengan bahasan kita di sini. Di sini Allah memerintahkan kita salat, tapi melarang kita untuk apa? Nengok-nengok. Apa yang dimaksud dengan nengok-nengok? Imam Ibnu Qayyim mengatakan yang dimaksud dengan nengok di sini ada 2. Pertama, iltifatun bil qalbi, yang kedua iltifatun bil basar. Nengok dengan hatinya, dan yang kedua nengok pakai matanya. Kalau nengok pakai mata, pasti kita paham, yaitu apa? Mengarahkan pandangan kita kepada arah yang bukan arah tujuan. Paham? Contoh, Anda pengajian, saya duduk di sini. Gitu kan? Maka pandangan Anda mengarah kepada saya. Nengok berarti mata kalian tidak ke saya, ke tempat yang lain. Kan gitu kan? Itu nengok dengan mata. Bisa juga tidak menggerakkan kepala, dan bisa juga nengok dengan seluruh kepalanya dia. Ada orang nengok cuman matanya tok, celinguk, bahasa Inggrisnya kan gitu kan ya, ngelirik gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan celinguk gitu kan. Iya kan. Ada lagi nengok memang komplit, paket komplit ini semua sak kepalanya. Ya, itu juga dikatakan sebagai apa? Nengok. Jadi kalau orang sholat, ya kepalanya memang lurus, tapi matanya celinguk. Atau memang sak kepalanya komplit. Ada orang nengok dengan hatinya. Apa itu? Matanya
tertuju kepada objeknya. Memang tertuju kepada objek, tapi hati dan pikirannya tidak di situ, jamaah. Tetapi hati dan pikirannya tidak tertuju kemari. Saya nyari yang ngelamun kayaknya nggak ketemu saya. Fokus semua ini matanya. Jadi matanya itu tertuju kepada objek. Ngajar, ustadz ngajar gitu ya. Matanya dia ngeliatin ustadz terus gitu. Tapi sebetulnya hatinya nggak ke situ. Hatinya kemana-mana. Dan itu kelihatan dari wajahnya dia. Bahwa ini orang ngelamun. Gitu. Bahasanya nengok dengan hatinya maksudnya apa? Ngelamun, jemaah. Dan itu kelihatan dari raut wajahnya. Makanya Allah bilang apa? Wujuhun apa namanya? Maaf. Surat apa? Iqra al-alaq gitu. Nasiyatin kadzibah. Apa nasiyah? Wajahnya, dahinya ini bohong. Artinya dia ini bohong yang terlihat dari mana? Wajahnya. Dia ini sholat, terlihat sholatnya ngelihat ke tempat sujud. Tapi sebetulnya bohong. Apa bohongnya? Hatinya yang pasar, jemaah. Hatinya di pasar, hatinya di tempat kerjanya, hatinya ngelamun kemana-mana. Ini yang dimaksud dengan nengok-nengok tadi. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah, beliau ditanya tentang nengok-nengok di dalam sholat. Lalu beliau menjawab, huwa ikhtilasun yaktalisuhu syaitanu min salatil abdi. Nengok itu adalah ikhtilas, pencurian, pencopetan yang dilakukan setan pada sholat seorang hamba. Jadi setan memalingkan hamba ini dari sholat yang sebetulnya. Diumpamakan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti si fulan lagi diundang oleh seorang raja. Lalu datanglah si fulan itu di istana raja. Kemudian dia duduk di hadapan raja. Dia berhadapan dengan seorang raja. Kemudian raja itu mulai berbicara. Tetapi ternyata ini orang yang duduk di depan raja, pikirannya nggak fokus, dia ngelamun ke sana kemari. Raja lagi ngomong, dia tidak memperhatikan omongan si raja, malah dia merhatikan apa? Klambine iki merek apa? Wah, merek iki larang nih jamaah. Terus wih jam tangane Rolex jamaah, wih larang. Ngelihat kursi ini, ngelihat sekitar, wis larang ini tak dol piro iki jam. Mikir ngono jamaah akhirnya. Fokus nggak dia? Hendak. Coba ini dua anak wedok nggak iki? Anakku ono lanang. Mikirnya malah dia matanya ngelihat ke sang raja itu. Tapi pikirannya kemana-mana. Dan ditambah dengan pandangannya kemana-mana. Ngeliatin hiasan-hiasan di istana raja. Larang itu lukisan itu. Tak kok mulai. Akhirnya malah kemana-mana pikiran dia. Kira-kira kalau ada orang seperti ini di depan raja gimana jemaah? Diusir jemaah. Marah. Dan tidak ada ceritanya. Pasti kalau udah di depan raja,
kencang begini. Anggap duduk diundang Raja Salman gitu jamaah. Wah, kebelet pipis juga hilang belet pipis. Wah, sakit perut hilang jamaah. Diundang sama Pak Jokowi gitu duduk gitu. Masya Allah ya. Ya, semoga Allah menjaga pemimpin-pemimpin kaum muslimin semuanya dari berbagai keburukan. Yuk, pasti kita fokus. Duduknya aja ditata gitu ya. Duduknya kenceng. Biasanya kakinya mencong, sono mencong gini. Ini kenceng duduknya dengan matanya, fisiknya. Diperhatikan satu-satu. Itu namanya fokus dengan pandangan, fokus dengan hatinya. Ya. Habis bertemu dengan raja, kira-kira perasaannya apa jemaah? Puas dia. Dia berharap pengen ada pertemuan lagi. Puas dia. Ngeplong dia. Plong, unek-unek dia, apa semua tersampaikan. Pak enggak dia. Begitulah kira-kira sholat jemaah. Ya. Tapi kalau sholat kita ini dipenuhi dengan syahwat, bisikan-bisikan syaitan, akhirnya hati kita, jiwa kita ini sibuk dengan syahwat dan bisikan syaitan itu. Apakah dengan demikian dia akan sholat dengan menghadap Allah? Tidak. Karena pikiran kita, hati kita sibuk dengan itu. Syaitan itu tidak mau kalau hamba ini mengerjakan sholat. Dia tak mau. Dan dia berusaha bagaimana caranya si fulan ini tidak sholat. Tapi kalau si fulan ini ternyata sholat, dia melancarkan serangan yang kedua. Jurus yang kedua. Apa itu? Dia buat hawa nafsu dan dia bikin bisikan-bisikan yang menjadikan dia dengan sholat itu seperti ada jarak. Dia sholat, tapi dia buat diciptakan dalam dirinya itu hawa nafsu yang banyak. Keinginan-keinginan, harapan-harapan, bisikan-bisikan di dalam jiwa ini orang agar dia tidak fokus lagi di dalam sholatnya. Ibnu Qayyim mengatakan, beliau mengatakan, akbala aduwullahi ta'ala hatta yakhtura bainahu wa baina nafsi. Ketika dia sholat, setan musuh Allah ini datang. Sehingga dia membuat bisikan-bisikan antara dia dengan setan ini, dibisiki sama setan. Wa yahulu bainahu wa baina qalbi. Sehingga setan ini berusaha untuk membuat jarak penghalang antara hatinya dia dengan sholat ini. Dia biar nggak fokus sholatnya. Ada yang menghalangi dia dari sholat ini. Fayudzakiruhu fis shalah ma lam yadhkur qabla dukhuli fiha. Dia bikin mengingat apa yang tidak dia ingat sebelum sholat. Mau ndekek kunci endi lali. Salat Allahu Akbar. Allah kayak bisiki. Kuncimu kan ndekek seloroan. Iya jemaah ya? Iya. Dikasih tahu sama setan, kamu tadi naruh barang di situ. Salatnya tersenyum. Iya. Ini jemaah kan? Jadi kita apa yang lupa diingatkan sama setan, kapan diingetinnya? Dalam sholat. Anda lagi ngerjain apa? Betulin ini di rumah, betulin ini, mentok nggak bisa-bisa. Sholat dulu ah, sholat. Tengah-tengah sholat dikasih ide sama setan. Itu tadi kamu giniin, bener kan jemaah? Akhirnya ente bilang, anak tadi dikasih ide sama setan. Kapan? Waktu sholat. Allahu Akbar.
Jadi hati kita ini fokus nggak akhirnya? Ya enggak, kayak tadi ketemu raja, ketemu presiden, tapi yang dipikirin, subhanallah, tidak ada fokus sholat. Berarti hilang sholat kita ini hilang. Hatta rubbama qad nasiya syai' wal haja wa aisa minha fayudzakiruhu iyyaha fis shalah. Bisa jadi dia lupa sesuatu atau satu hajat dia melupakan dan dia putus asa dari itu. Tapi ketika dia sholat, setan mengingatkan itu semuanya. Jadi memang ini udah dari zaman dulu ini setan begini. Liyashghula qalbahu biha, agar hati kita ini sibuk dengan benda itu, dengan kegiatan itu, dengan itu semua. Kita lupa dengan sholat kita. Wa ya'khudhahu 'anillahi 'azza wa jalla. Hati kita ini dipalingkan, diambil. Nah inilah yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW tadi, hatinya dicopet. Diambil hati kita, sehingga kita tidak fokus lagi dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Fayaquma fiha bila qalbin. Akhirnya dia sholat nggak pakai hati. Aduh, semerem ini jamaah. Sholat nggak pakai hati. Allahu Akbar. Sholat nggak pakai hati itu apa? Sholat nggak pakai hati itu gini, sholat. Mas, tadi imam rakaat pertama bocopo mas. Iya ya. Al-Fatihah yang jelas Pak. Ya Al-Fatihah yang jelas pasti itu Pak. Iya, terus habis baca Al-Fatihah baca apa imam? Duh lali aku Pak. Pokoknya surat Pak. Gak tahu. Dan terus kamu hatimu kemana? Hilang hatinya Pak. Sholat zuhur 4 rakaat yang jelas kan? Iya. Allahu Akbar. Dalam hatinya, kok tahu-tahu sudah tahiyat, cepet amat. Kok tahiyat, cepet amat. Jadi kita ini sholat zuhur nggak pakai apa? Pakai hati. Waktu kita ngelamun, kesana kemari, tahu-tahu sholatnya bubar. Oh cepet ya sholat ya, enak sembahyang sama sini. Bukan sholat sama sini, hatimu hilang, ya Allah. Sholat nggak pakai hati. Hatinya sibuk dengan yang lain. Dengan sibuk dengan yang lain. Dia kepengen itu, kepengen itu, kepengen itu. Akhirnya, suwi nih sholat di. Kayak terawih. Akhirnya apa? Takmirnya. Pak, saya nggak cocok sama imamnya. Ini imamnya ini latihan hafalan ini. Ini mau murojaah ini imamnya Pak. Jadi kita berharap jamaah makmum ini udahlah jangan jadi dia lagi imamnya. Kenapa? Lama Pak. Loh terus karepmu opo? Karena pikirannya kemana? Kalau isi ono mangono omai. Jadi mikir makanannya ini sibuk hatinya dengan yang lain. Akhirnya menganggap sholat ini apa? Lama. Bukan rampung-rampung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kata Imam Ibnu Qayyim apa? Fayansarifu min salatihi mithlu ma dakhala fiha. Musibah ini. Dia selesai dari sholatnya sama saja kayak orang belum sholat. Seperti orang masuk. Jadi bubarnya sama masuk ini sama. Artinya dia setelah selesai sholat dengan belum sholat itu sama aja. Maksudnya apa? Masuk sholat dengan dosa-dosa yang banyak. Keluar dari sholat, dosa ini masih ada. Harusnya
Setelah selesai sholat, dosanya apa? Enteng. Enteng Pak. Kenapa? Enak pijetane Pak. Wah, enteng tadi Pak. Udah tahak sampai kentut sampai segala macam tuh dipijitin tadi. Wih, enteng Pak. Mantap. Ini enggak. Gimana Mas habis dipijit? Tambah pegel. Deh, nggak mau lagi saya. Jadi masuk dari ke sholat, memulai sholat, dosa kita ini banyak, setumpuk. Tapi selesai dari sholat, dosanya diampuni enggak? Kata Ibnu Qayyim, enggak utuh dosamu. Kalau diampuni pun diampuni cuma 1/8 kata Rasulullah SAW. Titik diampuni, itu tidak kerasa. Allah. Harusnya sholat yang kita kerjakan ini apa? Mengampuni semua dosa-dosa yang ada pada diri kita. Dia berdiri di hadapan Allah dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan fisiknya. Ketika selesai dari sholat, enteng badannya jemaah. Dia merasa semua beban-beban dosa yang ada dalam dirinya itu hilang. Fawajada nasyatan wa rahatan wa ruha. Akhirnya dia mendapatkan apa? Semangat, energik dalam dirinya. Roha, ketenangan jiwa. Ada tenang. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Kalau kita tidur, otak kita ini diikat sama setan jadi berapa? Jadi 3. Kalau kita bangun baca doa, 1 ikatan lepas. Kalau kita wudhu, lepas yang kedua. Kalau kita sholat subuh, lepas jamaah. Fa asbaha nasyitan thayyibal qalbi. Pagi itu hamba yang begini, semangat, energik dia, dengan hati yang bersih. Ini karyawan yang amanah nih nantinya. Ini orang baik nih kalau pedagang, jujur. Tapi kalau sholat subuh, enggak. Seminggu enggak sholat subuh. Berarti uteknya ada berapa iketan itu jamaah? 3 kali 7. Lah kalau umurnya enggak tahu sholat subuh, 3 kali 20 tahun jamaah. Wallah, itu otaknya kayak apa itu ya Pak? Pejundel gitu, tahu pejundel yang bulat gitu otaknya. Jadi pembuangan sampah. Ya. Astaghfirullahaladzim. Wajada nasyat, semangat dia, energik dengan hati yang bersih. Ya tamanna annahu lam yakun kharaja minha. Dia berharap jangan selesai dari sholatnya. Ayo sholat terus. Jangan selesai. Sholat terus. Ayo sholat terus. Pertama kali taraweh malam di Masjid Nabawi. Itu 2 rakaat jamaah. Itu bisa setengah jam. Itu nggak pernah dengkulmu nyanyi jamaah. Wallah. Itu tahu dengkul. Lutut kita ini goyang jamaah. Allah, lapar kayak perut kita keroncongan gitu. Ya Allah, dunia goyang jamaah kayak perempuan kebelet pipis begitu akhirnya joget jamaah. Allah, goyang ya Allah. Tapi kalau kita ngelihat bapak-bapak tua di sini, Allah kayak apa namanya, kayak pohon cemara begini, kencang begini. Imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini bapak-bapak kayak nggak mau salam. Habis salam berdiri lagi. Kita, ya Allah nanti dulu aku tak selonjoran dhisik ya Allah. Oh, tak telepon kon imam, aku tak selonjoran dhisik. Kita. Tapi mereka yang sudah mutmain hatinya, hadir dalam sholatnya, menganggap apa?
nikmat ini. Saya ngelihat, aduh saya masih muda begini, ini bapak tua-tua. Wah, mosok kalah, enak. Tapi itulah hati kita banyak maksiat. Protes sama imam, kelamaan bacanya, aduh, mentang-mentang hafal Quran. Akhirnya sudon sama imamnya. Pak pengurus, itu imam jangan sombong dong, kata dia. Lo sombong gimana pak? Mentang-mentang hafal Quran mau dia ditunjukin, terawihnya baca panjang-panjang, imamnya garuk-garuk, kok saya salah. Padahal dengkulnya dia yang otek-otek jamaah. Ya lututnya dia yang memang kagak kuat, banyak maksiat kita berat gitu ya. Tapi kalau nonton biskup layar tancap zaman biyen ini jamaah, sambil berdiri nonton film India petang jam, ya kuat jamaah. Iya kan? Kuat berdiri di mall, jalan dari ujung ke ujung, kuat. Kenapa? Hawa nafsu. Giliran sholat 5 menit tok, setan se-RW zaman tubuh kita. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau hatinya hadir, dia berharap jangan bubar dari sholat. Ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW dan riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad. Bunyinya apa? Ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, bikin kita ini rileks. Bikin kita ini istirahat dengan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kebahagiaan saya, ketenangan jiwa saya kapan? Sholat. Bayangin Rasulullah SAW sholat malam sampai bengkak kakinya. Artinya apa? Sholat bengkak gak kerasa. Kita nyamuk situ keroso jamaah, ngangung itu nyamuk ya Allah, ini kaki bengkak nggak terasa. Bahkan Imam Bukhari kita baca sejarahnya pernah sholat malam digigit kala jengking, nggak kerasa jamaah. Sampai bengkak kakinya digigit kala jengking nggak terasa. Terasanya kapan? Habis sholat. Allah ya kita nyamuk situ. Pak kenapa pak? Masjidnya banyak nyamuknya pak. Lu banyak nyamuk, ya aduh. Kita hanya yang kadalen nanti kita jamaah. Kebanyakan dosa. Lihat ju'ilat qurratu aini fis shalah. Saya ini bangga, senang kalau mau sholat khusyuk. Bayangin perang, sholat mereka di waktu perang. Kok fokus? Kita sholat mambu kopi ya wes kok sholat. Iya Pak ya, sholat mambu kopi. Allah kayak kucing terus mulut kita. Wallah enaknya mambu gedang goreng maning. Aduh. Ya akhi fillah, ini perang musuh. Sholatnya khusyuk, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Hatinya itu bersih dari dosa. Fokus hadir sholat bacaan. Nah inilah kebahagiaannya. Terus yang berikutnya nomor 8. 9. Nomor 9 adalah rajin puasa. Rajin puasa. Saya singkat ini ya. Mau jadi apa? Berprofesi sebagai penjual teri di sini. Apa penjual teri? Nganter anak, nganter istri. Ternak, teri, ya, jualan teri. Terus kita lanjutkan, apa namanya? Rajin puasa. Rajin puasa ini apa? Ya tidak mencukupkan diri dengan puasa Ramadan. Ya, tambahi dengan puasa-puasa sunnah. Ya. Rasulullah SAW bersabda apa? Wa amarakum bisiyam. Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa.
Fa inna mathala dzalika, perumpamaan. Nah, perhatikan. Perumpamaan orang yang rajin puasa. Dzalika mathalu rajulin fi isabatin ma'ahu surratun fiha miskun. Seperti seseorang yang memegang surah. Anda tahu yang saya pegang ini, anggap saya tiba-tiba saya bawa ini. Anda tahu? Nggak tahu kan? Seperti orang puasa, seperti seseorang yang membawa sebuah surah, sarung, tas, bungkusan atau apa saja. Di dalamnya itu ada minyak misik, minyak paling mahal, tapi dia bungkus dengan bungkusan yang biasa. Kalau dikasih orang, Mas mau, duh apa sih, males dia terima. Padahal di dalamnya ini apa? Mahal loh ini. Gitu. Itulah perumpamaan orang yang puasa. Fakulluhum ya'jabu au yu'jibuhu rihu. Padahal semua orang akan terkagum-kagum dengan baunya ini kalau disemprotin. Wa inna rihas shaimi atyabu 'indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari minyak misik. Artinya apa? Orang yang berpuasa diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti minyak misik yang tersembunyi rapi di dalam tempatnya. Begitulah orang yang berpuasa. Dia tersembunyi rapi di antara tengah-tengah masyarakat semua. Orang-orang di sekitar dia tidak tahu kalau dia ini lagi puasa, tidak tahu, tersembunyi dia, terselubung dia. Semua orang ngira seperti dia yang hari ini. Mereka nggak tahu padahal dia ini lagi berpuasa. Dia menyimpan sebuah permata berlian harga yang barang yang mahal dalam jiwanya yang orang lain tidak tahu. Akhir orang berpuasa berarti orang yang mendapatkan kunci kebahagiaan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan as-saumu junnah. Puasa itu benteng dari apa? Dari setan. Puasa itu adalah senjata yang bisa membunuh setan-setan itu yang mendekat kepada dirinya. Puasa menjauhkan dirinya dari godaan-godaan dan bisikan-bisikan syaitan. Puasa menjadikan dirinya jauh dari setan. Berarti orang yang berpuasa dekat dengan para malaikat yang membawa rahmah. Berarti orang yang berpuasa bahagia. Kenapa? Jauh dari setan. Imam Ibnu Qayyim kembali mengatakan, orang yang berpuasa, kenapa bisa demikian? Karena orang yang berpuasa adalah tubuhnya puasa dari maksiat. Jadi orang yang berpuasa, tubuhnya ini juga puasa. Tangannya puasa, kakinya puasa, seluruh tubuhnya ini puasa. Puasa dari apa? Dari maksiat. Dia nggak mau maksiat. Kenapa? Saya puasa, Mas. Lisannya, mulutnya juga puasa. Dia tidak mau ngomongin orang, dia tidak mau mencaci maki orang, dia tidak mau menghina orang, dia tidak mau ghibah, membuka aib orang, dia tidak mau bohong. Kenapa? Puasa, Mas. Ada orang marah-marah sama dia, memicu emosi dia, maaf Mas, saya lagi puasa. Kan gitu. Jadi puasa badannya dari maksiat, mulutnya dari maksiat, dari bohong, sebagaimana dia puasa perutnya dan mulutnya dari apa? Makan dan minum. Puasa kehormatannya dijaga di siang hari, dijaga kehormatannya dia. Sampai sama istrinya, sama suaminya pun dijaga. Dia berpuasa di siang harinya.
Fa in takallama lam yatakallam bima yajrah saumahu, kata Ibnu Qayyim, kalau dia berbicara, dia akan berbicara dengan kalimat yang tidak membatalkan puasanya. Kalau dia pun berbuat, dia akan berbuat dengan perbuatan yang tidak membatalkan puasanya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar dia akan mencium wanginya, indahnya tutur kata dia dan perbuatan dia. Inilah hakikat orang yang berpuasa. Indah ya, bahagia. Bukan dia aja yang merasakan kebahagiaan, orang di sekitar dia apa? Bahagia. Masya Allah jemaah. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, perbuatan bohong, kejahilan, maka Allah nggak butuh sama puasa kamu. Berarti puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi tubuhnya dia puasa, mulutnya dia puasa. Sehingga kalau bicara indah, berbuat indah, tidak mau melakukan yang bisa merusak puasanya. Inilah puasa yang sebetulnya jemaah. Makanya orang puasa, rajin puasa, disediakan surga khusus. Pintu surga khusus buat orang yang puasa. Masya Allah ya. Berarti orang yang puasa nggak maksiat, rajin ibadah. Yang keberapa? Yang ke 10. Yang ke 10 tidak kalah pentingnya jemaah. Yang ke-10 adalah sedekah. Rajin sedekah. Sedekah ini apa? Sedekah itu para ulama mengatakan bisa diartikan salah satu dari dua. Kata sodakah, bahasa kita apa? Sedekah. Bahasa aslinya apa? Sodakah. Ya. Karena kebanyakan gorengan jadinya sedekah. Aslinya apa? Oh enggak pas itu. Kurang makan kambing kamu. Sodakah katanya. Kurang kambingnya aja. Mencong mulutnya dia. Coba makan kambing, onta, minum susu onta. Wah kencang mulut kita jemaah. Sodakah. Enak jemaah. Rasulullah SAW makan apa? Kambing, onta, susu onta. Kita makan apa? Betul. Kata sedekah di dalam istilah syar'i maknanya satu dari dua. Pertama, bisa bermakna zakat. Seperti pada ayat khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah sedekah dari harta orang kaya. Berarti sedekah di ayat ini maksudnya apa? Zakat. Zakat itu apa? Berarti kalau sedekah bermakna zakat, berarti maknanya apa? Mengeluarkan harta tertentu dalam ukuran dan jumlah tertentu di waktu tertentu kepada orang-orang tertentu. Apa tadi zakat? Mengeluarkan, jadi ibadah kepada Allah, tambahin depannya, ibadah kepada Allah
dengan cara mengeluarkan harta tertentu dalam jumlah dan ukuran tertentu di waktu tertentu kepada orang tertentu. Nah, ini zakat. Berarti zakat itu apa? Enggak semua harta. Terus ukurannya, kadarnya ada batasnya. Oh, ini yang kena zakat. Oh, sini enggak. Berapa yang dikeluarin? Oh, dikeluarkannya sekian kadarnya. Waktunya kapan? Setiap saat? Enggak. Tapi di kantor saya kok setiap saat, Ustadz. Apa? Setiap gaji dipotong 2,5. Ngawur ini namanya, Pak. Enggak ada zakat setiap bulan, jamaah. Enggak ada itu zakat setiap bulan. Gajian langsung dipotong 2,5. Enggak ada ulama yang bilang begitu. Enggak ada ulama dulu yang membolehkan itu. Yang hanya membolehkan cuman Yusuf Qardawi di dalam bukunya Fikih Zakat yang menyelisihi semua para ulama. Ya, enggak ada. Zakat itu ada waktunya tertentu yang disebut dengan istilah apa? Haul. Penerima zakat juga tertentu, enggak semua orang. Kenapa? Karena ini sedekah yang ini hukumnya wajib. Kalau enggak ngeluarin, disetrika jidat ente kalau enggak ngeluarin. Seperti yang di surat At-Taubah. Tuqwa biha jibahuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Yang enggak bayar zakat, jidatnya disetrika sama Allah. Punggungnya disetrika sama Allah. Lalu Allah bilang, ini fulus yang kamu simpan-simpan yang enggak kamu keluarin zakat. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Nikmati sekarang hartamu ya. Nih, tak panggang di neraka sama tak setrika kamu. Ini azabnya. Wajib ini, jangan main-main. Nah, yang kedua, sedekah yang sifatnya apa? Sunnah. Kemuliaan. Harta yang mana, Pak? Terserah. Apa ada kadar dan jumlah tertentu? Tidak ada. Waktunya, Pak? Bebas. Waktunya bebas. Kepada siapa saya ngasihnya sedekahnya? Terserah kepada siapa aja. Yang penting jangan kepada dirimu sendiri. Tak sedekahin, Mas. Ya, tak mau saya sedekahin, Pak. Ya, tak sak maksudnya, kantongin sendiri. Ya, ini namanya sedekah sunnah istilahnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa amarakum bis sadaqah. Allah memerintahkan kalian sedekah. Fa inna mathala dzalika mathala rajulin asarrahul aduwu. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti seorang laki-laki yang ditawan atau dipenjara oleh musuh. Fa'awsaku yadahu. Lalu musuh ini mengikat tangannya dia, diikat tangannya musuh. Ila unuqihi, ngikatnya di leher, dibelenggu begini ngikatnya. Dibelenggu, sakit. Wa qaddamuhu liyadribu unuqah. Setelah diikat di lehernya, dibelenggu di lehernya begini, dibawa. Untuk apa? Dipenggal lehernya dia. Serem ini. Fakal, lalu laki-laki yang dibelenggu dan mau dipotong lehernya ini bilang begini, jemaah. Ana aftadi minkum bil qalili wal katsir. Pak musuh, gitu ya. Mas, saya mau tebus deh diri saya. Saya tebus ya diri saya. Oke, kamu mau tebus berapa? Ya, seanane, Mas. Tahu seanane kan? Seadanya.
Kalau harta saya sedikit, ya saya tebus sedikit. Kalau harta saya banyak, tak kasih banyak kamu. Fafada nafsahu minhum. Lalu laki-laki ini pun menebus dirinya dengan harta yang dibayar itu. Paham maksudnya hadisnya? Inilah perumpamaan orang yang sedekah. Jadi orang yang sedekah diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang mau dipenggal lehernya. Ketika dia menebus dirinya, membayar dirinya dengan sedekah, maka dirinya selamat dari apa? Bencana dan pembunuhan. Berarti orang yang sedekah terbebas dari bencana dan keburukan. Jadi masih apa Pak? Masya Allah. Saya pikir pikiran Bapak masih mikir anakku siap sekolah turun tak antar. Ternyata fokus Bapaknya. Saya yang salah paham sama Bapak. Nyun ngapunten Pak. Jadi Rasulullah SAW mengumpamakan orang sedekah seperti orang yang apa? Membebaskan dirinya dari rencana pembunuhan sama dia. Berarti orang yang sedekah berarti dia menyelamatkan dirinya dari bencana dan keburukan mara bahaya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu memadamkan amarahnya Allah. Wa tadfa'u mitatasu. Bapak ngapain duduk sini? Duduk sana loh Pak. Oh, lebih dekat sama. Iya, ya udah. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Jadi sedekah itu memadamkan amarahnya Allah. Allah nggak marah sama kamu kalau kamu sedekah. Walaupun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Ada lagi hadis Mu'adz ibnu Jabal, hadis Imam Tirmidzi, dan ini sahih hadisnya. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah ini memadamkan dan menghapus dosa-dosa kalian sebagaimana air itu mampu memadamkan api. Berarti di sini Rasulullah SAW menyamakan dosa kita dengan apa? Api. Kalau kebanyakan dosa berarti sama saja dia membakar dirinya. Lalu bagaimana caranya dosa kita ini gugur? Rasulullah SAW menyamakan sedekah dengan air. Rajinlah kalian sedekah, nanti dosa kalian itu akan hilang sebagaimana air itu mampu memadamkan api. Masya Allah jemaah, luar biasa, luar biasa. Ya. Jadi inilah sebuah perumpamaan yang luar biasa. Ibnu Qayyim bilang begini jemaah, wahadal minal kalami, apa yang disampaikan di dalam hadis ini adalah apa yang disampaikan dalam hadis ini membutuhkan bukti nyata. Butuh bukti. Apa buktinya? Sedekah yang rajin kamu. Nanti apa yang disampaikan di dalam hadis itu akan terlihat nyata dalam kehidupan Anda. Lalu beliau mengatakan, fa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala. Sesungguhnya di dalam sedekah itu ada keajaiban yang sangat menakjubkan. Saya ulangi, sesungguhnya di dalam sedekah ada keajaiban yang sangat menakjubkan. Apa itu? Menolak berbagai macam bentuk bala dan keburukan. Yang menariknya Ibnu Qayyim bilang begini, walau kanat min fajirin aw zalim, walaupun yang bersedekah itu pelaku dosa besar, dan walaupun yang bersedekah itu orang zalim, bal min kafir, walaupun yang bersedekah itu orang kafir,
maka orang yang sedekah akan dijauhkan dari berbagai macam bala walaupun dia orang kafir. Bagaimana jika yang bersedekah itu orang beriman? Lebih lagi jemaah. Fa inna Allah Ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat dari dirinya disebabkan sedekahnya dia berbagai macam bala dan keburukan akan Allah angkat. Wa hadza amrun ma'lumun 'indan nas khassatuhum wa 'amatuhum. Ini perkara yang difahami oleh banyak orang, baik kalangan khusus maupun masyarakat awam faham ini. Wa ahlul ardi kulluhum muqirrun bihi. Bahkan penghuni bumi faham akan keutamaan sedekah yang seperti ini. Kenapa? Di annahum qad jarrabuh, karena mereka sudah pernah mencobanya. Dahsyat jemaah. Menghapus dosa semua, membebaskan diri dari bala dan bencana. Apa itu? Sedekah. Berapa yang harus saya sedekahkan? Terserah. Ada sahabat yang bersedekah dengan sebutir 2 butir kurma pada waktu perang Tabuk. Ya Rasulullah, saya tidak bisa bersedekah lebih. Saya cuma punya ini kurma sedikit, sebutir 2 butir ini saya kasih. Rasulullah SAW menerima dengan senyuman manis. Sebelumnya beliau mengatakan apa? Man sa'ada yaumal usrati admanu lahul jannah. Siapa yang membantu bersedekah di saat kita dalam kondisi sulit, yaitu kita mau perang Tabuk, nggak ada modal, nggak ada harta untuk perang. Siapa yang bantu pertempuran ini dengan hartanya dia, saya jamin yang bersedekah itu masuk surga. Datang sahabat, ya Rasulullah, saya cuma punya ini kurma segenggam, setengah genggam. Rasulullah terima dengan senyum. Berarti apa? Surga. Jangan nanya sama tentang Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Utsman membawa apa? 1000 keping emas. Memborong semua kuda dan onta di pasar. Diborong semua kuda di kota itu, diborong semua peralatan perang, diborong sama Utsman buat modal. Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa 8.000 keping perak. Perempuan-perempuan datang membawa perhiasan emas. Yang nggak punya uang, ya Rasulullah, saya cuma bawa emas. Ini kurma dikit. Semua diterima dengan senyuman manis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitulah sedekah. Berapa yang kita punya sedekah. Apalagi pagi-pagi sedekah ada orang pemulung atau siapa, kita kasih sesuai kemampuan kita. Malaikat yang di sebelah kita langsung doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kasihlah orang yang bersedekah ini pengganti yang berlipat-lipat ganda. Kalau kita pagi ada kesempatan untuk sedekah nggak mau, enggak. Sayang, 5.000 kanggo jajanan ini anakku. Umpamanya malaikat doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang nggak mau sedekah ini kehancuran pada hartanya. Bikin hartanya dia hancur, usahanya hancur. Ya Allah, kasih hancurin. Yang doa siapa? Malaikat. Buduh. Dodol jemaah. Nah, inilah sedekah. Sebetulnya ada satu lagi, tapi saya sebutkan ringkas, yaitu apa? Perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi yang terakhir apa? Zikir. Ya, perumpamaan orang yang zikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati, kata Rasulullah SAW. Nah, itulah para jamaah sekalian kajian kita tentang kunci bahagia. Jadi totalnya ada berapa? Apa saja?
Yang pertama apa? Syukur. Terus sabar, tobat, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Terus yang kelima, mengagungkan perintah Allah. Yang keenam, menjauhi larangan dan maksiatnya. Yang ketujuh, jangan coba-coba syirik. Yang kedelapan, sholat khusyuk, jangan nengok-nengok hatinya, pikirannya, pandangannya. Terus yang ke-9, rajin puasa. Terus yang ke-10, sedekah, itu mampu menolak bala dan menghapus dosa. Yang terakhir, zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Rajin zikir, nanti namamu tak sebut kamu. Allah jamaah. Wahai Muhammad, bacain Quran ini sama Ubay bin Ka'ab. Kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, saya disuruh Allah untuk baca ini. Hal samani Allah. Allah menyebut nama saya. Iya, Allah sebut nama kamu. Nangis Ubay. Nangis jemaah. Kenapa? Namanya disebut sama Allah. Ini wali tenanan jemaah. Kira-kira siapa? Semalam mimpi ketemu Rasulullah jemaah. Baik, salaman, wolak-walik. Nah, wis gajah naik becak. Ketok apa nih? Ayo, gajah naik becak. Ketok apa nih? Ketok ndabrus. Ketok goroy. Jadi kalau orang yang dicintai Allah sama Rasulullah SAW pasti justru semakin apa? Semakin tunduk, semakin takut, malah nangis. Tambah banyak zikir, tambah banyak zikir. Bukan malah masang foto 2x2 di perempatan. Loh, capek. Udahlah, cukup sampai di sini aja. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terkadang seseorang ketika memiliki kelebihan tertentu di masyarakat haji atau apa ya, kalau tidak dipanggil dengan namanya haji, cenderung dia mengabaikan dan tidak menghargai orang. Lalu apa kiat-kiat kita agar ada ikhlas? Mungkin itu maksudnya. Ya, ikhlas, kemudian merendah di hadapan orang. Begini jemaah. Sadarkan dalam diri kita bahwa yang punya surga neraka siapa? Allah. 2. Yang bisa memuliakan dan menghinakan seseorang siapa? Allah. 3. Yang ngasih pahala atau dosa siapa? Allah. 4. Apakah manusia mampu memuliakan dan menghinakan kita? Apakah manusia mampu memasukkan kita ke dalam surga atau neraka? Terus ngapain kita nyari pujian orang? 0 ditambah 0, 0. Fakir ditambah fakir, fakir. Manusia tidak apa-apa, nggak mampu. Terus ngapain kita mengharapkan sama manusia? Allah yang maha kaya, Allah yang sempurna dengan asmaul husnanya. Allah punya nama-nama yang sempurna kebaikannya. Allah punya sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha agung. Maka walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah yang punya nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya, minta doa
dengan nama-nama Allah ini. Serahkan semuanya sama Allah. Ngapain hidup kita gantungkan sama orang? Sadari itu. Tawadhu. Manusia yang mulia adalah manusia yang merendah di hadapan orang. Kata kita apa? Sering kita diumpamakan dengan padi, pohon. Semakin banyak itu pohon buahnya, maka pohonnya semakin turun. Dan ketika tambah banyak pohonnya, buahnya, tambah turun, dan tetangga Anda akan ikut jaga Anda. Contoh, ada jamaah saya punya pohon mangga. Mangganya lama nggak pernah berbuah. Tiba-tiba Pak, berbuah nih kayak kesurupan nih mangganya berbuah. Coba, buahnya banyak banget, luar biasa Ustadz buahnya. Sampai pohonnya itu turun, nggak saking banyaknya nih buah. Tetangga-tetangga itu sampai apa? Pada ngambil kayu nahan. Yang bantu siapa? Tetangga. Saya nggak nyuruh. Jadi kalau ada mobil lewat di depan rumahnya yang sampai pohonnya menjorok begitu, makanya itu ditahan sama warga. Maaf Pak, jangan lewat sebelah sini. Kenapa? Sayang mangganya. Bapak muter aja ke sebelah sana. Hah? Serius? Iya Ustadz. Itu dijagain Ustadz pohonku Ustadz sama warga yang nongkrong-nongkrong di depan. Jamaah, tambah banyak buahnya, tambah banyak ilmunya, tambah banyak ketaatannya semakin merendah. Tawadhu, akhirnya apa? Dihargai sama orang, disanjung sama orang. Ma tawadhu'a qaumun illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang hamba itu tawadhu melainkan justru Allah angkat derajatnya. Kalau sombong, al-kibriya uridai faman akhadhahu minni qadaftuhu finnar. Kesombongan itu adalah surban keagungan dan kebesaranku. Sifat Allah itu. Tapi kalau seseorang yang sombong, saya lempar dia ke dalam neraka. Sadari ini bahaya. Oke, berikutnya, bagaimana cara mengamalkan doa ini ketika menjenguk orang sakit, terlebih dia awam dan sudah tua? Kalau kita artikan letakkan takut dibilang aneh, tapi terkadang kalau dia sudah putus asa, ya kewajiban kita pertama kita jenguk dia, kemudian ketika sampai di hadapan dia kita doakan, ya kan, tahur la ba's insyaallah. Anda sembuh, nggak apa-apa kok, ini penyakitnya ringan. Terus kita doakan, Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi syifaan la yughadiru saqam. Kita doakan, terus kita hibur. Nggak apa-apa Pak, ringan. Teman saya kemarin kenalannya Pak, jantungnya copot Pak. Waras sih Pak. Bapak kan jantungnya seono Pak. Ah, itu bercanda aja. Paling dia gitu, serius Pak, tenanan Pak, jantungnya copot, waras. Maksud kita apa waras apa mati? Cuman waras Pak, waras itu. Jadi kita hibur lah. Jangan ngomong Pak, kemarin saya ada temen Pak, sakit kayak gini, mati Pak, saya ikut ngubur. Jangan jamaah. Kita hibur, kita ringankan, gitu ya. Sudah, jangan lama-lama kalau jenguk orang sakit, doain, hibur, apa yang menjadi bantu ya bisa dibantu. Bagaimana jika kita mendatangi kajian yang ternyata masjidnya masih mengerjakan sholat, sedangkan kita dari rumah sudah melaksanakan sholat? Ada dua. Pertama, Anda bisa ikut sholat di situ, sholat lagi. Loh kan saya sudah sholat. Iya, sholat kamu yang kedua itu sunnah, dapat pahala tambahan. Yang kedua, ya Anda bisa duduk, saya sudah sholat, ya sudah tungguin. Paling Anda melakukan sholat tahiyatul masjid, kemudian Anda duduk. Deh, jadi dua. Boleh ikut sholat lagi, dan bagi Anda itu adalah sunnah sebagaimana beberapa hadis yang menyatakan akan hal itu.
Dua, bagaimana hukumnya jika kita melaksanakan sholat sunnah tapi bermakmum kepada orang yang menjalankan sholat wajib? Itu gimana cerita nih jamaah? Jadi si fulan sholat wajib, kemudian Anda di belakangnya sholat, lu kok bisa? Nggak paham. Umpama nggak tahu nih, dia masuk masjid, wah ini udah sholat, dipikir dia sholat. Mungkin kebalik Anda datang ke masjid, dia sholat sunnah, Anda kira sudah sholat wajib, Anda ngikut, dia sholat sunnah, Anda sholat wajib. Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu ya tidak apa-apa. Kenapa? Ya orang nggak tahu kan, ya jahil Pak. Jadi orang lupa kan nggak ingat. Telat. Jadi tidak ada masalah kalau dia memang tidak paham. Tapi kalau Anda paham ya lebih baik Anda tentu sholat sendiri saja. Ya ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh ini ada satu lagi pertanyaan Pak Sian. Semalam disebutkan bahwa salah satu syiar kepada Allah adalah sholat tepat waktu. Di Madiun setelah dilakukan evaluasi lapangan, siapa nih? Waduh, ternyata sebagian besar masjid adzan zuhur terlalu cepat. Bayangan matahari masih belum condong ke timur. Apakah kita tetap sholat di masjid? Iya, tetap sholat di masjid. Kenapa? Ya paling selisih antara waktu zuhur yang benar dengan dia kecepatan itu paling nggak lama. Ya, seperti yang ramai di publik bahwa sholat adzan subuh di tempat kita kecepatan. Ya, macam-macam, ada yang menganalisa 10 menit, ada yang menganalisa 15 menit. Kalau Muhammadiyah menganalisa 20 menit, beda-beda. Jadi kalau kita umpama zuhur, kalau dinilai dan dianggap itu terlalu cepat, berapa menit kecepatannya? Oke, sekarang dia adzan, minimal orang adzan itu paling cepat 4 menit. Ya, kalau adzannya dia agak lamban bisa sampai 6 menit. Berarti selesai adzan, kemungkinan waktu yang Anda bilang itu sudah masuk. Gitu kan? Apalagi Anda nunggu 4 menit sebentar, maka sudah masuk waktunya sehingga memungkinkan Anda untuk melakukan sholat sunnah bahkan. Apalagi jamaahnya paling tidak dia sholat biasanya 5 menit habis adzan umumnya masjid-masjid. Kalau 5 menit habis adzan berarti antara adzan dia masuk dengan sholat kira-kira ada 11 sampai 12 menit kalau hitungannya kan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Barangkali selama saya mengisi ada kekurangan, ada penyajian materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.